Halo Pak Mojo, kali ini saya akan menjelaskan mind map saya proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kekalahan Jepang dan janji merdeka Indonesia. Pada Agustus 1945, Jepang mulai kalah dalam Perang Dunia Kedua. Pada 6 dan tanggal 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Pada tahun 15 Agustus 1945, Jepang mulai menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Situasi ini menciptakan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Angkatan Perang Amerika Serikat mengalahkan Jepang. Tojo mengundur diri digantikan oleh Jenderal Koiso pada tahun 7 Desember 1944. Koiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tapi bendera merah putih harus berdampingan dengan bendera Jepang. Tujuannya agar Indonesia tidak melawan Jepang. Yang kedua yaitu peristiwa menjelang proklamasi atau pembentukan BPUPK dan Piagam Jakarta. Perbedaan pendapat soal waktu kemerdekaan. Golongan tua Soekarno-Hatta ingin menunggu kepastian dari Jepang. Golongan muda Sultan Syahrir, Syahrirul Saleh dan lain-lain ingin segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu Jepang. Pada tahun 1945, penderitaan Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. BPUPK dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang. Sidang pertamanya berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan menghasilkan pandangan umum mengenai dasar negara pembentukan Panitia 9, menghasilkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Sidang kedua membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan menghasilkan 3 konsep pernyataan kemerdekaan pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yaitu ada peristiwa Rengas Dengklok pada tahun 16 Agustus 1945. Golongan muda menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak proklamasi segera. Setelah menegosiasi dengan Ahmad Subarjo, akhirnya mereka setuju kembali ke Jakarta. Pada tahun 15 Agustus 1945, Jepang menyerah menyebabkan kekosongan kekuasaan Indonesia. Tokoh nasional memproklamasikan kemerdekaan. Meskipun ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda ingin memproklamasi segera, sementara golongan tua menginginkan rapat PPKI. Setelah berbagai pembicaraan, akhirnya disepakati proklamasi dilakukan 17 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi. Malam 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Ahmad Soebarjo menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Naskah diketik Sayuti Melik dengan beberapa perubahan. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Soekarno dan Hatta bertemu Jenderal Nishimura, pemimpin militer Jepang, untuk membahas proklamasi kemerdekaan. Tetapi tidak mendapat dukungan. Mereka kemudian pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun rencana proklamasi di tempat yang aman dan dalam rapus yang dihadiri PPKI dan beberapa pemuda. Soekarno menulis naskah proklamasi. Sebelum perumusan teks proklamasi dan juga peristiwa Rengas Dengklok, adanya pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tugas BPUPK selesai dan badan ini dibubarkan, digantikan oleh PPKI. Dibentuk pada 7 Agustus 1945. Struktur PPKI terdiri dari penasihat Ahmad Subarjo, Ketua Soekarno, Wakil Hatta dan 21 anggota lainnya. Mereka diizinkan bekerja sesuai pendapat bangsa Indonesia. Namun harus selesaikan perang dan mendukung cita-cita Jepang. Berikutnya ada pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Berita tentang rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 pagi menyebar luas secara lisan. Hadirin sudah siap di depan rumah Tuan Soekarno, termasuk beberapa tokoh penting. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi Hatta di kediamannya. Sebelum itu, Hatta meminta pemuda untuk menyebarkan teks ke seluruh dunia. Usaha tersebut berhasil dan berita proklamasi menyebar ke seluruh Jakarta. Dengan bantuan Ahmad Soebarjo,
Teks proklamasi terdiri dari dua bagian. Yang pertama menyatakan kemerdekaan dan yang kedua membahas pemindahan kekuasaan. Teks proklamasi dibacakan di kediaman Soekarno, Jalan Penggangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Meningrat dan Suhud. Pembentukan pemerintah Indonesia pada 18 Agustus 1945, PPKM menerapkan Soekarno sebagai presiden dan Moh-Hatta sebagai wakil presiden. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 sebagai konstitusi negara. 19 Agustus 1945, pembentukan kabinet presidensial dan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Rakyat Indonesia menyambut dengan antusiasme dan perlawanan terhadap Belanda yang ingin kembali. Sekutu dan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia yang memicu perlawanan rakyat seperti pertempuran Surabaya, agresi militer, konferensi meja bundar, dan lain-lain. Segitu saja penjelasan dari saya mengenai mind map yang sudah saya buat proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih.